Contoh nih, kenapa sekarang obesitas atau mungkin penyakit-penyakit yang hubungannya sama kegemukan, ya lemak berlebih itu berlimpah di mana-mana. Karena contoh pagi-pagi orang sudah makan sebulan mungkin nasi uduk, nasi goreng misalkan ya. Ada nasi uduknya atau nasi goreng lah, mungkin gampang lah. Nasi ada gorengnya, kemudian ada kerupuknya, ada bakwannya, terus ada teh manisnya, itu kan gula semua. Jadi Al-Quran sebenarnya sudah ngasih tahu falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan, kata Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya akhirnya apa? Karena gula yang berlebihan, akhirnya karena tubuh kita ini nggak kuat dengan atau tidak terbiasa dengan gula yang tinggi, dia kayak konslet bahasa saya itu. Konslet. Akhirnya sekarang kalau kita lihat penyakit-penyakit seperti stroke, kencing manis, darah tinggi segala macam itu kan sebenarnya bukan cuma kelebihan gula, tapi satu penyebab yang terjadi yang tidak diketahui orang banyak, dan ini akan jadi epidemik berikutnya adalah insulin resisten karena kelebihan gula. Jadi sudah yang dimakan nggak bener, nggak baik, berlebihan pula, banyak gula pula, ya sudahlah. Tinggal tunggu waktunya itu. Jadi itu rumus sederhananya, Pak Elmi. Tapi kalau mau pakai rumus yang lain, itu saya bisa tambahkan sedikit lagi. Jadi misalkan nih, rumus turun berat badan apa? Kalori in sama kalori out harus lebih kecil kalori in. Tapi kita nggak cukup cuman sekedar menurunkan berat badan. Karena saya dulu pernah bikin challenge di IG, udah lama, waktu 4 tahun yang lalu mungkin. Saya bikinnya 7 Days Challenge JSR. Itu turunnya gampang banget, seminggu doang. Tapi itu agak drastis turunnya. Saya bilang, kalori itu kita batasin. Jadi kalau mungkin bahasa itu very low calorie diet gitu kan. Seperti itulah. Kemudian setelah kurus terus mereka mau ngapain? Nah di sini akhirnya kita belajar lagi, masuk lagi. Sebenarnya kalau sudah masuk begitu, ketika kalori in lebih kecil daripada kalori out, maka pasti turun berat badan. And then bagaimana supaya dia tetap bisa punya power? Masukin protein. Jadi masukin protein, sayurnya masuk, dan karbonya kita kurangi, udah selesai itu. Daging masuk, sayur masuk, kalori kita batasin, nasi apa segala macam itu. Ya, dia akan maintain itu, kan akan memperkuat massa otot. Nah, memperkuat massa ototnya apalagi tambah lagi dengan namanya resistance training, exercise ya semacam barbell apa mungkin push up, squat segala macam, sifat menggunakan berat badan atau mungkin alat, itu lebih seru lagi, lebih dahsyat lagi untuk mengobati insulin resisten tadi. Seperti itulah kurang lebih. Itu rumus sederhananya. Jadi kalau mau turun berat badan, ngurangi lemak, ya sudah. Gampang. Cuman yang susah apa? Yang susah tuh mengontrol nafsu. Nafsu makan terutama. Nafsu, karena Al-Quran tuh menyebutkan tentang makanan itu, setelah kata-kata kalimat halal dan thayyib itu ada kata-kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi dalam makanan minuman kita tuh ada yang bercokol di situ. Emang setan banyak makan? Enggak juga. Penyebab salah satu lemahnya iman adalah banyak makan. Banyak makan. Digodain setan. Makanya kan saya pikir setan banyak makan. Setan kayaknya dia banyak puasa. Tergantung kita ngasih makan dia atau tidak. Oke.